Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi persamaan dan pertidaksamaan linier, khususnya persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebetulnya, konsep persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel itu sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana? Penasaran kan? Langsung saja kita simak videonya. Terutama kita perhatikan contohnya terlebih dahulu. Ada contoh salah satu ya. Upah seorang teknisi untuk memperbaiki suatu mesin adalah Rp250.000 ditambah biaya Rp75.000 setiap jamnya. Jadi upah utamanya itu Rp250.000, kemudian ditambah tiap jamnya. Tiap jam itu ditambah Rp75.000. Akan tetapi pekerjaan teknisi tersebut kurang rapi sehingga pembayarannya dipotong sebesar 10% dari upah total yang harus diterima. Jika teknisi tersebut mendapatkan upah sebesar Rp798.750, berapa jam mesin tersebut diperbaiki? Nah, kalian tahu tidak ini termasuk contoh aplikasi soal persamaan atau pertidaksamaan linier. Ini salah satu contoh aplikasi soal persamaan linier. Nah, kita ubah dulu ke dalam model matematikanya. Kita langsung selesaikan saja ya. Pertama, kita pahami dulu. Upah seorang teknisi untuk memperbaiki satu mesin adalah Rp250.000. Nah, jadi upahnya itu Rp250.000. Kemudian ditambah Rp75.000. Nah, Rp75.000 itu tambahan ya. Setiap jam itu ditambah Rp75.000. Rp75.000. Nah, karena kita tidak tahu jumlah jamnya itu berapa, jadi kita kalikan dengan jumlah jam itu kita misalkan X. Rp75.000 dikali X. Nah, total upahnya itu adalah Rp250.000 ditambah Rp75.000 dikali sebanyak jamnya. Karena jamnya belum kita ketahui, jadi kita misalkan sebagai X. Kemudian, karena pekerjaan teknisi tersebut kurang rapi, sehingga pembayarannya dipotong sebesar 10%. Ya, dari 100% dipotong 10%. Sehingga sisanya adalah 90%. Total upah ini dikali 90%. Kali 90%. Nah, total upah Rp250.000 ditambah Rp75.000 dikali X dikali 90%. Sehingga upah yang didapat dari pekerja tersebut itu Rp798.750.
Mohon maaf ya kalau misal tulisannya agak kurang rapi. Nah, kenapa ini termasuk persamaan linear satu variabel? Karena memuat variabel yaitu variabel x ya. Kemudian tandanya itu sama dengan, sehingga ini merupakan salah satu contoh soal persamaan linear satu variabel. Setelah itu kita menentukan berapa berapa jamnya ya mesin tersebut diperbaiki. Berarti kita harus menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, 250.000 dikali 90%. Coba kalian sekalian menghitung ya. Berapa? 250.000 dikali 90%. Yaitu berapa hasilnya? 225.000. Kemudian ditambah 75.000 dikali X itu kan 75.000 X. Nah, tinggal 90% dikali 75.000 X. Hasilnya 67.500 X. Sama dengan 798.750. Lanjut. 225.000 ditambah 67.500 X sama dengan 798.750. Karena kita ingin menentukan nilai X sehingga 225.000 itu pindah ke ruas kanan. 67.500 X sama dengan 798.700 798.750 dikurangi 225.000. Nah, sehingga diperoleh 67.500 X sama dengan 798.000 dikurangi 798.750 rupiah dikurangi 225.000, yaitu hasilnya 573.750. Nah, kita tinggal menentukan X dengan membagi kosata dengan koefisien, yaitu X 573.750 dibagi 67.500. Sehingga nilai X-nya diperoleh 8,5
5 jam. 8,5. Ini. Sehingga total mesin tersebut diperbaiki adalah 8,5 jam. Soal yang kedua. Agar tumbuh subur, tanaman palawija harus diberi 3 jenis pupuk, yaitu pupuk A, B, dan C. Perbandingan ketiga pupuk tersebut berturut-turut adalah 5:3:1. Massa total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram. Jika pupuk A dan pupuk C yang diberikan berturut-turut sebanyak 20 gram dan 40 gram, jadi pupuk A itu 20 gram, pupuk C 40 gram. Berapa jumlah maksimum pupuk B yang harus diberikan agar tanaman palawija dapat tumbuh dengan subur? Jadi ada 3 jenis pupuk, yaitu A, B, dan C. Dengan perbandingannya 5:3:1. Nah, soal ini termasuk contoh soal pertidaksamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini ada kata kuncinya ya, untuk menentukan ini persamaan atau tidak persamaan, yaitu ini. Pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram. Artinya maksimal pupuk yang diberikan itu 200 gram, itu maksimalnya. Makanya dari kalimat ini kita dapat menentukan bahwa soal ini merupakan salah satu contoh soal pertidaksamaan linier contoh soal pertidaksamaan linier. Nah, kita lanjutkan cara penyelesaiannya. Ada 3 pupuk ya, yaitu pupuk A, B, dan C. Kita tulis dulu. A ditambah B ditambah C itu kurang dari sama dengan 200. Karena kan maksimalnya 200 gram. Kemudian pupuk A itu boleh diberikan sebanyak 20 gram. Perbandingannya berapa? 5 kan? Jadi 5, nilai perbandingannya 5 dikali jumlah pupuk A yang diberikan, yaitu 20. Ditambah B. Nilai perbandingan pupuk B itu 3. Nah, berapa pupuk B yang diberikan? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, karena kita belum tahu berapa pupuk B yang diberikan, itu kita misalkan jumlah pupuk B sebagai X. Ditambah C. Nilai perbandingan C itu 1. Banyaknya yang diberikan itu 40 gram. Nah, kurang dari sama dengan 200. Nah, tinggal kita kalikan 5 kali 20, 100. Ditambah 3X. Ditambah 1 kali 40, 40. Kurang dari sama dengan 200. 100 ditambah 3X ditambah 40 kurang dari 200. 100 ditambah 40. 140 ditambah 3X. Kurang dari sama dengan 200. Nah,
sekarang karena kita menginginkan ingin menentukan nilai X, jadi kita kumpulkan yang tidak memuat variabel X ke ruas kanan. Sehingga 3X kurang dari sama dengan 200 dikurangi 140. Sehingga 3X kurang dari sama dengan 200 dikurangi 140, 60. Sehingga nilai X-nya diperoleh X kurang dari sama dengan 60 dibagi 3. X kurang dari sama dengan 60 dibagi 3, 20. Sehingga total maksimum pupuk B yang harus diberikan agar tanaman palawija dapat tumbuh subur adalah 20 gram. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di stasiun Poncol diberlakukan tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 3.000 dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Pak Hasan membayar parkir mobilnya selama 5 jam sebanyak Rp9.000. Biaya parkir per jam setelah 2 jam adalah, ini contoh soal persamaan linier. Nah, kita langsung saja kita selesaikan. Di stasiun Poncol diberlakukan tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama 3.000. Jadi setelah parkir 2 jam itu hanya membayar 3.000. 2 jam pertama bayarnya 3.000. Kemudian setelah 2 jam tarif itu dihitung tarifnya per jam. Jadi ditambah 1 jam, tambah lagi biayanya 1 jam, tambah 1 jam lagi, ditambah lagi, dan seterusnya. Itu dihitung tiap jam. Nah, Pak Hasan membayar parkir selama 5 jam. Sebanyak 9.000. Jadi 2 jam pertama Pak Hasan hanya membayar 3.000. Kemudian kan tambah tuh 1 jam, 1 jam, 1 jam. Sehingga dari 5 jam tersebut Pak Hasan membayar 9.000. Nah, 2 jam pertama ya. Jadi, 2 jam pertama itu beliau membayar 3.000. Nah, karena 5 jam, nah di 2 jam pertama 3.000 sehingga selebihnya itu kan 3 jam. Nah, dari 3 jam ini, setiap jamnya kita belum mengetahui biayanya berapa. Biaya parkir per jamnya itu belum diketahui berapa. Sehingga kita misalkan sebagai X. Ya, 3.000 ditambah 3X, ditambah 3 jam parkir, Pak Hasan membayar 9.000. Nah, ini contoh soal persamaan linier satu variabel karena memuat variabel X, hanya memuat satu variabel yaitu X. Nah, 3.000 ditambah 3X sama dengan 9.000. Kita ingin menentukan nilai X-nya sehingga 3X sama dengan 9.000 dikurangi 3.000. Nah, 3X sama dengan 9.000 dikurangi 3.000,
6.000. Nah, nilai X-nya sama dengan 6.000. Dibagi 3. Sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 6.000 dibagi 3. 2.000. Sehingga biaya parkir per jam setelah 2 jam pertama yaitu Rp2.000. Bagaimana? Mudah kan? Nah, silakan kalian pelajari kembali. Jangan lupa dirangkum materi di video kali ini. Tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat. Oke? Tetap jaga protokol kesehatan ketika kalian berada di luar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.